yang sama-sama kita hormati Saudara Haji Indul Khalis selaku putra dari almarhum dan putra putri lainnya. Istrinya masih ada? Ada. Yang saya hormati rekan saya Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hafid, yang saya hormati Mukarram Al-Ustaz Asif Ajhari yang telah memimpin zikir, tahlil beserta perlengkapnya, Mukarram Al-Ustaz Yunus yang telah membacakan riwayat baginda Nabi. Yang saya hormati para ustaz, para bapak haji, para sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak dan saudara, yang mohon maaf apabila tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun situasi dan kondisi sangat tidak mendukung, di jembatan Serang dari Zohor hujan sama nggak berhenti, Masya Allah. Tapi itu semua tidak menjadikan kendala dan kendali untuk kita melangkah dalam rangka melaksanakan takziah atau zikir di malam yang ketiga dari kepulangannya Bapak Ustaz Haji Dedi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini yang pertama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi doa yang sangat mustajabah. Satu, untuk putra putrinya yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ustaz Haji Dedi, semoga alam barzahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Hadirin hamba Allah yang sangat saya hormati, mohon maaf sebetulnya mau ngikut nimbrung doain pikiran gitu. Kenapa? Abi lihat status teman di Kalimulya ini Haji Dedi gitu, fotonya kok kayak temen gitu. Langsung Abi ngontak kepada Ustaz Habib, bener katanya sengaja. Masya Allah, beliau teman Abi waktu haji 2004 ya. Beliau berangkat sama beliau, kemudian nyambung sama beliau, nyambung sampai sekarang. Makanya malam ini Abi walaupun situasi seperti ini, tetap Abi udah janji dengan diri juga dengan beliau tetap hadir. Yang tujuannya mau ngikut zikiran aja, mau ikut doain, nggak ada niat ceramah, nggak usah, nggak ada niat. Tentu udah suruh begini insya Allah ya, walaupun nggak banyak insya Allah. Kenapa demikian? Karena tadi zikir sudah banyak 300 ditambah dengan Rawi, insya Allah hanya banyak lah, 2 jam aja. Sedapatnya aja ya Pak. Kehadiran kita aja udah luar biasa Bapak ini. Ada hadis Nabi, inna izomal jaza ma'a izomal bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada hambanya dengan menghitung capeknya. Semakin capek, semakin besar. Semakin capek, semakin besar. Semakin capek, upaya yang kita usahakan, usaha yang kita upayakan, tenaga pikiran untuk meraih pahala, untuk meraih ridho Allah, maka nilainya pun lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kami mau cerita dulu ya Pak. Pada zaman dulu, biasa cerita zaman dulu ya, pada zaman sekarang. Ada aki-akinya udah tua. Juga diperbuat musim hujan,
tiba. Kemudian pas waktu subuh, Bapak, hujan juga tetap gerimis. Yang namanya merebut kan, hujan tidak hujan mesti datang. Kata istrinya, udahlah Pak, berangkat ke masjid. Ya gerimis Pak, ini dah. Lah jalan Pak, tuh ada payung, biar romeng-romeng ke payung berangkat. Kenapa? Mau siapa yang buka pintu? Mau siapa yang nimba? Kan zaman dulu mesti nimba Pak. Kemudian lampunya udah kayak sekarang, pakai tromak, kadang-kadang gembreng kan gitu ya. Dari berangkat juga datang pelan-pelan, yang namanya gerimis, pelan-pelan. Masya Allah, tiba-tiba jatuh keteprak. Ya Allah, dia tengok kanan kiri nggak ada orang, dia bersyukur alhamdulillah nggak ada orang. Kenapa? Kalau ada orang malu bener. Kan kita jatuh, kita jalan sendiri, jatuh. Kalau ada yang lihat malu bener itu. Pulang lagi Pak dia, betul oleh kata istrinya. Kenapa Pak pulang lagi? Lah gua jatuh, terus lah belok ini masuk gua ke masjid. Ya udah itu buka, kayaknya buka bajunya berangkat lagi ke masjid. Bener Bu, lah bener berarti sudah takut dimarahin istrinya. Kenapa? Kan kotor. Itu katanya berangkat lagi Pak ke masjid. Bener nih, iya berangkat lagi. Kalau pakaian mah gampang dicuci, baju gampang dicuci, tapi masjid siapa yang bukain? Oh iya terima kasih Bu. Berangkat lagi jalan, pas tepakan itu jatuh lagi baik. Katanya goblok amat tuh jatuh lagi, jatuh sini-sini juga ya. Gitu. Kemudian baca yang kedua kali, balik lagi, pulang. Pas pulang kata istrinya, kenapa Pak? Gua balik lagi, gua jatuh lagi. Jadi bagaimana? Ya bagaimana ya? Udah buka kain, buka baju, berangkat lagi ke masjid. Masya Allah, ini hebat banget ya Pak. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Dua-duanya. Ya, bapak-bapak hebat, istrinya juga hebat. Kira-kira kalau kita mau ke masjid atau mau sholat, mau melaksanakan sholat berjamaah, 2 kali jatuh, apa kata istri kita? Mata di mana mata? Emang mata lu kemana Pak? Udah sholat di rumah aja ngapain sih? Kalau juga tahu 2 kali jatuh lu bisa begitu istri kita. Tapi itu kata istrinya balik lagi Pak, balik lagi ke masjid, berangkat lagi ke masjid. Dalam hatinya kalau 1 kali lagi jatuh, gobloknya kelewatan gua. Ada jalan pelan-pelan, tiba-tiba kira-kira tinggal 2 meter lagi dia lihat ada orang pakai tromak nyuluin di situ. Namanya nyuluin ya, nerangin atau nyuluin. Bahasa orang dulu nyuluin ya, disuluin, dinyalain. Nah, dia pikir alhamdulillah ada yang nerangin. Lah kalau gue jatuh lagi dari sini, waduh malu pengen nerangin. Dan pas sampai dari situ, kemudian kata si bapak ini, terima kasih Pak, yuk saya dianterin tuh yang buat rumah sampai ke masjid. Pas sampai ke masjid, kata bapak-bapak itu, ayo Pak kita sholat masjid sekalian bareng-bareng. Kata yang buat rumah, saya mah gak sholat gitu. Saya mah kenapa? Saya mah bukan manusia, bukan beriman, saya mah iblis. Kata bapak, lah kok iblis nolongin saya? Lah siapa yang nolongin lo? Gue mah akan nolongin lo gitu. Lah tadi saya Pak kalau nggak nyalain, nggak diterangin, 2 kali jatuh Pak dari situ. Nah kalau bapak agak terangin, saya pasti jatuh lagi. Lah gue juga tahu 2 kali jatuh. Makanya biar kalau nggak jatuh, gue terangin biar nggak jatuh. Nah, lo nggak jatuh kan gitu. Nah kemudian kenapa kalau bapak ngaku iblis kok ini nerangin saya? Apa kata iblis? Lo tahu nggak? Ketika lu berangkat ke masjid, pertama lu jatuh, lu bangun, itu seluruh dosa lu diampunin semua. 2 kali lu jatuh, balik lagi ke masjid, keluarga lu diampunin semua. Ya lu, istri lu, anak-anak lu, bapak lu, mertua lu, semua diampunin. Anak lu, bapak lu, mertua lu, semua diampunin. Kalau sampai 3 kali lu balik lagi ke masjid, kemudian lu jatuh balik lagi ke masjid, seluruh kampung ini diampuni dosanya gara-gara lu.
Daripada orang sekampung diampun dosanya gara-gara lu, kemudian gue terangin dulu. Begitu, Masya Allah. Kan kalau menurut kita kan kagak enak 2 kali jatuh, tapi ternyata di balik itu pengampunan buat dia dan buat keluarganya. Masya Allah. Mudah-mudahan kapan-kapan kita hukum mati jatuh. Mudah-mudahan. Hadirin hamba Allah yang sangat hormati. Hadirin berbahagia, merupakan satu kebiasaan bagi kita ya Pak. Apabila bapak kita, ibu kita, saudara kita, teman kita, andai tolan kita meninggal dunia, itu sudah kumpul zikir seperti ini. Apa sih tujuannya? Doain buat siapa? Buat yang meninggal dunia. Wabil khusus malam ini Bapak Haji Dedi. Kenapa Bapak dan Saudara? Biar di alam kuburnya jangan sampai dapat kesulitan. Jangan sampai di alam barzahnya dapat kesulitan. Kenapa? Karena kubur itu barometer Pak. Kata baginda Nabi, al-kubru al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Bermula kubur itu tempat daripada tempat-tempat akhirat. Kubur itu salah satu tempat dari beberapa tempat akhirat. Jadi kubur itu Bapak, dunia udah kelewat, akhirat belum sampai. Dunia udah kelewat, akhirat belum sampai, tempat transit. Kata baginda Nabi, fa inna ja fama badau aisar minhu. Kalau dia di alam barzah itu selamat, kesonoinnya selamat. Kemanain Pak? Sonoin. Kesonoin. Kemana kesonoinnya? Ini kan perjalanan hidup kita masih lama banget Pak. Setelah kita alam dunia, kita alam barzah. Haji Dedi udah masuk ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhirat. Yang pertama akhirat yaumul ba'as. Yaumul ba'as kemudian mahsyar. Dari yaumul mahsyar hisab. Dari hisab mizan. Dari mizan langsung kita digiring ke sirat, berjumpa di siratal mustaqim sebagai penentu surga atau neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Bapak mau masuk surga? Kurang kompak jawabannya ya. Bapak-bapak mau masuk surga? Mau cepat mau lambat? Oh cepat. Yang di luar mana cepat ya. Kita mau cepat ya mau lambat ya, yang penting masuk wafat husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah Makanya Bapak dan Saudara, karena alam barzah merupakan barometer, kalau alam barzah selamat, kasonoinnya selamat. Makanya di awal-awal kematian Bapak kita atau ibu kita atau saudara kita geber dengan doa dan sodako. Kita geber dengan doa dan sodako. Bahkan hadis lain Pak, inna asadal mait bil qabri yaumul ula farhamu bis sodako. Yang paling menegangkan bagi si mayit adalah malam-malam pertama. Malam pertama secara umum siapapun akan takut di alam barzah. Siapapun orangnya masuk alam kubur pasti takut. Ya bagaimana agak mau takut katanya? Orang seumur-umur baru tumben. Orang sini ngerti tumben. Apaan? Ya sekali-kali masuk nggak bisa keluar lagi. Ya Allah, bayangin sekali-kali masuk kalau dia tidak bisa keluar lagi. Itu kata Rasul pasti menegangkan, pasti takut.
Maka Rasul parhamu bisodako, parhamu bisodako, sayangi keluarga kamu, sayangi mayit kamu dengan sodako. Pak Ustadz, di kampung Abi itu kalau bis makamin mayit ada namanya nyusur tanah. Ya, nyusur tanah. Tadinya Abi agak paham apa sih nyusur tanah. Ternyata hadisnya tadi tuh. Emang orang dulu makan bahasanya simple, bahasanya kadang-kadang sangat sederhana, tapi maknanya Bapak luar biasa. Nyusur tanah, ternyata sodako itu yang akan menghibur si mayit. Subhanallah. Termasuk malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sampai berapa malam ini ya? Hah? Malam tiga ya? Besok ada masuk Ramadan ya? Ya. Allah, mudah-mudahan kita Ramadan biar sehat ya. Sehat badan kita, sehat iman kita, sehat kantong kita. Tiga, sehat badan, sehat iman, sehat kantong. Jangan bisa ya, kalau bisa mengenak, badan sehat, iman sakit, ya kagak tahu ya kagak puasa. Iman sehat, badannya sakit, belum tentu mampu puasa. Badan sehat, iman sehat, kantong somplak, kurang semangat Pak. Jadi harus tiga-tiganya, badan sehat, iman sehat, kantongnya juga sehat. Dan mudah-mudahan pada senang semua masuk Ramadan ya. Dan biasanya kalau masuk Ramadan orang tuh bagi tiga. Ada yang bingung banget, ada yang senang banget, ada yang bingung kagak, senang juga. Kalau kita tanya, ingin lagi masuk Ramadan ini, ingin lagi masuk bulan puasa, gimana ente? Jawabnya enak bener. Emangnya bulan puasa baru, dari dulu juga ada. Nih yang begini mah biasa agak puasa kali ya. Jadi biasa-biasa aja. Padahal mah Bapak, Masya Allah, Nabi Muhammad manusia yang paling jujur, Nabi Muhammad manusia yang paling paripurna, Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah tercatat noda dan dosa, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Khalaik, manusia yang paling dicintai Khaliknya Allah Jalla Jalaluh. Ketika masuk bulan suci Ramadan, dia berdiri dengan wajah yang sangat menyenangkan, wajah yang sangat gembira, dihiasi dengan senyum bibirnya. Nabi Muhammad Pak, udah senang, sudah bahagia, apalagi bibirnya senyum. Jangan pun perempuan, laki-laki demen. Jangan pun perempuan, laki-laki seneng. Cuman memang senangnya orang memandang Nabi Muhammad semakin damai, semakin nyaman. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf mandang dia gemes. Perempuan marah Nabi Yusuf gemes. Tapi kalau Nabi Muhammad damai Pak. Kalau nggak salah tadi dibaca dia, baca nggak tuh? Dibaca nggak dari Abi bilangnya ya, marroa wajah kaya snad ya karim alwalidaini auluqa sofil mubarak wilduna yauman nusuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, sholawatullah alaika. Kalau itu berjanji dia, terus itu dulu ya, itu berjanji. Berjanji ada tuh, marro'a wajhaka yasan. Siapa saja yang melihat wajahmu wahai Rasul, siapa saja yang memandangmu wahai Nabi, siapa saja yang memandang wajahmu wahai baginda yang mulia, yasan, senantiasa senang bahagia. Subhanallah. Peribahasanya, lapar jadi kenyang, haus jadi hilang.
Kita kalau mandang Rasulullah, lapar jadi senang, haus jadi hilang. Subhanallah. Emang kayak apa sih Nabi Muhammad wajahnya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggambarkan. Sampai saat ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menggambar wajah Rasulullah. Direka-reka juga tidak bisa. Semua Nabi bisa direkayasa Pak. Nabi Adam bisa digambar kira-kira seperti ini dan nggak ada yang protes. Nabi Ibrahim digambar kira-kira seperti ini, nggak ada yang protes. Yang belum Nabi Isa mah pantek. Kata dia, kata kita itu bukan Nabi, ya satu pengkhianat Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad siapa Pak yang berani? Nggak ada. Seandainya orang coba-coba, pasti Bapak banyak yang menentangnya. Dan memang Nabi Muhammad Masya Allah, ulama ada mengatakan an-nabi kasobi, Nabi laksana bayi. Baik, lihat Bapak, Masya Allah, pagi wajahnya berubah, siang wajahnya berubah, kalau malam wajahnya berubah. Bahkan kalau tidur itu baik semakin ganteng, kalau perempuan semakin cantik. Itu Nabi Muhammad gitu lah. Jadi kalau tidur bikin ganteng, bikin tampan. Kita mau walaupun ganteng, kalau tidur parah. Kita walaupun ganteng, kalau tidur ya membongkar mangap ngorok ngirok lah gitu kita. Subhanallah. Pak lihat baik, cium pagi-pagi mulutnya wangi, siang-siang cium mulutnya wangi, bangun tidur cium tuh baik mulutnya wangi. Coba bini kita mau tidur cium mulutnya. Subhanallah. Itu Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Itu Rasul Bapak ketika masuk Ramadan dengan wajah yang sangat ceria, dihiasi dengan bibirnya, dengan senyum indahnya, dia berkata, ayuhan nas, qad azallakum sahrun azim, sahrun mubarak, syahrun fi lailatul khairu min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamal lailihi tatawwan, wa man taqarraba bi kasrati minal khair kana kaman adda faridah, wa man adda faridah kama paka'anna masabaina faridah fi ma siwa. Ini hadisnya panjang banget Pak, karena Rasul pidato. Abi ambil sedikit aja. Kenapa? Di samping kagak apa, Nabi juga panjang bener. Masya Allah. Apa kata Nabi? Wahai manusia, kau telah dinaungi oleh bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat agung, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Allah merintahkan menjadikan siang puasa, malamnya sholat sunat tarawih. Orang yang mendekatkan diri dengan kebaikan atau satu kebaikan, ulama mengatakan sunnah, menilaikan wajib. Orang yang melaksanakan wajib dibalas 70 kali lipat. Subhanallah. Makanya orang dulu bilang Ramadan adalah bulan panen. Makanya gak usah pakai bingung ya. Halo? Ya, gak usah pakai bingung ya. Mending sama puasa aja dah, sama terawih ya. Mending puasa, terawih, puasa, terawih. Kemudian tadarus Al-Quran, ibadah-ibadah lainnya. Nggak usah pakai mikirin makanan, nggak usah pakai mikirin pakaian ya Pak. Ini kita puasa sama terawih, pakaian mau beli mau kagak, yang penting baru. Iya. Idul Fitri mah sunahnya baru, Jumat sunahnya pun. Sunahnya putih. Udah kita bahagia aja ya Pak, senang. Bahkan ada di Nabi, man fariha bidumuri Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Mohon maaf, ini jadi dari ke sana, kita lari ke asal lagi ya Pak, nanti kelamaan. Jadi kubur itu Bapak merupakan barometer. Kalau di kuburan selamat, kesononya selamat. Tapi kalau di kubur agak selamat, kesononya kagak selamat. Makanya terus doain, terus sedekain, terus doain, terus sedekain. Anak Haji Dedi berapa? Ada berapa anaknya? 4. Alhamdulillah. Tolong anak adik-adik ya, jangan sayang-sayang buat orang tua. Orang tua kita nggak pernah sayang-sayang ngurusin kita, biayain kita. Jangan pelit-pelit untuk orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah pelit ngurusin kita, membiayain kita.
Bahkan orang tua kita, khusus buat putra putri bapak jadi umumnya buat kita, jangan sayang kita sedekah buat orang tua kita. Jangan sayang kita berjuang untuk ayah dan ibu kita. Jangan pelit kita berkorban untuk ayah dan ibu kita. Kenapa? Bapak ibu kita tidak pernah pelit, tidak pernah sayang, berkorban, berjuang untuk kita, anaknya. Dengan sayangnya orang tua kita sayang banget sama kita. Hadirin hamba Allah yang saya hormati. Oleh sebab itu, mumpung Pak Haji baru 3 malam di alam barzah, terus geber dengan doa, terus geber dengan sodako, biar dia mendapat keselamatan. Kenapa? Tadi Bapak barometer, ada sahabat Nabi Pak namanya Sina Utsman bin Affan. Kenal ya Pak Sina Utsman? Kenal. Bapaknya. Oh bapaknya. Itu Sabilus. Oh. Saya juga bapaknya Sina Utsman. Iya. Alhamdulillah. Ini Haji Utsman ya. Haji Utsman, amin. Sahabat Nabi namanya Sayyidina Utsman. Beda dikit ya. Sayyid sama hak doang. Nah, Sina Utsman Bapak sahabat Nabi, menantu Nabi, ngaji sama Nabi, jihad sama Nabi, infak sama Nabi. Hampir 85% waktu hanya kepada Nabi Sina Utsman. Bahkan khalifah Nabi yang ketiga dijamin masuk surga Pak beliau. Tapi kalau beliau jalan-jalan kemudian melewati kuburan, dia diam di kuburan Pak sampai dia nangis Pak, sampai air matanya ke jenggot. Nangis air matanya sampai ke jenggot. Ini satu isyarat, berarti nangisnya nangis dahsyat Bapak. Air matanya sampai bercucuran, buktinya air mata sampai ke jenggot. Karena kan jenggot mata sama jenggot mah jauh Pak. Kalau sampai ke kumis dekat, ini mau ke jenggot, beri nyebrang, beri kumis sama mulut. Tapi kesalahan air matanya banyak Pak. Yang padahal salah satu sahabat Nabi yang susah menangis Sina Utsman Pak. Abu Bakar mah gampang amat menangis. Umar walaupun kasar, kalau tersentuh dengan ayat Al-Quran cepat nangis. Tapi Sina Utsman mah susah banget menangis. Kenapa Sina Utsman susah menangis? Yang pertama ganteng, yang kedua pinter, yang ketiga kaya. Udah kaya, ganteng, udah ganteng, pinter, udah pinter, ganteng, udah ganteng, kaya. Orang kalau ganteng, pinter, kaya, apa yang mau ditangisin? Ya nangis mulu makan. Jelek miskin goblok. Nah itu nangis mulu tuh. Makanya Sina Utsman mah gak pernah nangis. Tapi ketika dia lewat kuburan, dia nangis Pak, sampai air matinya sehingga ke jenggot. Ini ajudan nanya, Tuhan kenapa sih Tuhan kalau lewat kuburan nangis sampai sebegitunya? Padahal kalau Rasulullah cerita masar, manusia di bawah terik matahari, nggak ada makanan, nggak ada minuman, Tuhan nggak pernah nangis. Rasul cerita hisab nggak pernah nangis. Rasul cerita mizan, Tuhan nggak pernah nangis. Rasul cerita sirat, Tuhan nggak pernah nangis. Rasul cerita neraka, Tuhan nggak pernah nangis. Kenapa kau lewat kuburan nangis? Apa kata Sina Utsman? Wahai sahabatku semua, ketika Rasul cerita padang mahsyar, walaupun di bawah terik matahari, kagak ada makanan, kagak ada minuman, seandainya aku mendapatkan kesulitan, aku tidak sendirian, rame-rame. Hisab, antri satu-satu, rame-rame. Mizan, antri satu-satu, rame-rame. Berjemaat di Shiratal Mustaqim, rame-rame. Seandainya aku masuk neraka juga, rame-rame. Aku dalam kubur, aku sama siapa? Kalau aku dalam kubur, aku sama siapa? Ya kalau kita pikir Bapak kau dalam kubur, Masya Allah, sendirian. Nah oleh sebab itu Bapak dan Saudara, ya kita mohon mengasah kepada Yang Maha Kuasa ya, orang-orang tua kita yang telah almarhum Wan Haji Dedi yang baru 3 hari, semoga mendapatkan keselamatan dari Allah. Walaupun Nabi yakin Haji Dedi insya Allah selamatan, karena pernah ke Mekah, karena pernah ke Madinah, karena haji udah, umrah juga, udah orang kan udah ke Mekah, udah ke Madinah, rada aman.
Orang kalau pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, di alam barzah rada aman. Kenapa rada aman? Hadir amal yang saya hormati, karena waktunya udah sedikit larut. Nanti ada ya Pak, ambilkan urusan. Kenapa orang kalau haji? Kenapa orang kalau umroh? Kenapa kalau udah ke Mekah? Kenapa kalau ke Madinah? Di alam barzah rada aman. Insya Allah nanti akan Nabi jelaskan. Auzu masyarakat. Hadirin Allah hormati, mudah-mudahan ya Pak kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anaknya, cucunya, haji jadi semua ya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, kuatkan iman dan Islamnya, yang kesemuanya bekal modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan alhamdulillah.